Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rio Parao. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana menjadi fotografer. Nah, fotografer ini kan bisa dibilang fotografer hanya hobi aja, atau fotografer yang memang profesional fotografer sebagai profesi atau sebagai mata pencaharian utama. Karena kalau kita bahas secara lengkap, secara detail itu panjang banget ya. Tapi saya akan singkat-singkat aja, saya akan berikan poin-poin pentingnya aja. Jadi sebelum saya masuk ke dalam fotografi itu sendiri, saya juga harus menanyakan dulu nih ke teman-teman semua yang mau menjadi fotografer itu benar-benar mencintai nggak? Benar-benar suka nggak? Atau suka hanya ikut-ikutan? Atau suka karena memang benar-benar suka? Atau ada keterpaksaan? Nah, ini akan berbeda nanti. Ujung-ujungnya nanti akan patah di tengah jalan. Karena semua hal yang berkaitan dengan sebuah profesi, kalau menurut saya apalagi profesi seni, itu benar-benar harus dari dalam hati, harus hati yang bermain ya. Karena kalau kita hanya sekedar memikirkan uang, memikirkan keuntungan, di awalnya itu akan berat banget, walaupun nanti ujung-ujungnya kita akan memikirkan itu juga, duit juga, karir juga, proyeksi bisnisnya bagaimana. Tapi kalau saran saya untuk memulai itu, kalian mantepkan, yakinkan bahwa benar-benar kalian suka dengan fotografi. Apapun fotografinya kalian jalanin dulu aja. Misalnya kan banyak tuh aliran-alirannya ya, kayak di jurusan kampus gitu. Ada fotografi fashion, ada wedding, ada pre-wedding, ada produk, ada human interest, ada landscape, jurnalis, dan sebagainya. Banyak banget. Nah, kira-kira apa yang kamu paling suka? Kalau untuk awalan itu kalian harus berpikiran apa yang kamu suka, jangan apa yang menghasilkan. Karena kalau kamu memikirkan apa yang menghasilkan, kamu akan melakukan itu dengan terpaksa secara tidak sadar. Nah, keterpaksaan itulah nanti akan menjadi berat. Berat kamu mencapai sesuatu yang kamu inginkan, cobaan bisnis segala macam. Nah, kamu akan down, akan nyerah. Tapi kalau kamu suka, happy, enjoy melakukan itu, mudah-mudahan tidak gampang kendor ya. Mentalnya jadi gitu loh. Nah, maka dari itu langkah awal adalah tentukan apa yang kamu suka, bukan apa yang menghasilkan. Itu untuk langkah awal tuh seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya kalau kita bicara fotografi itu kan berkaitan dengan hobi. Hobi itu berkaitan dengan kesukaan, kegemaran, kecintaan. Saya menganalogikan kayak kita cari pasangan ya. Misalnya saya cari pasangan, oh saya cari cewek. Kalau kamu suka sama cewek itu, kamu pasti akan pengen tahu dalam-dalamnya. Rumahnya di mana, pekerjaannya apa, orang tuanya asli mana, agamanya apa, segala macam lah. Pokoknya kamu akan cari tahu selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Itu kalau kamu suka. Tapi kalau kamu nggak suka, nggak interest kepada cewek itu, ya kamu cuek aja. Nggak butuh tahu dia asalnya dari mana, karakternya apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Ya masa bodoh, karena kamu nggak suka. Nah, itu sama dengan halnya kecintaan terhadap sebuah pekerjaan atau profesi atau fotografi. Kalau kamu suka sama foto, sama fotografi, ya pasti kamu akan cari tahu gimana caranya begini, gimana caranya begitu, belajarnya dari mana, gimana cara belajarnya, dengan siapa saya belajar. Itu kamu akan terus cari tahu, nggak ada selesainya. Sifat penasaran, keingintahuan itu membuat kamu lebih cepat majunya. Jangan menunggu diajak temen, jangan menunggu ada sesuatu pekerjaan. Jadi kamu harus yang mencari. Kamu ya harus aktif. Punya teman, tanya ke temennya. Punya apa istilahnya internet atau apa YouTube, belajar dari situ semuanya. Nah, dengan adanya learning by doing, kamu akan cepat belajar, langkahmu akan semakin jelas. Oh, apakah langkahku ini salah? Apakah ini langkahku benar? Aku harusnya bagaimana? Belajar di teknis itu banyak, lebih gampang. Teknis itu mengajari kita itu, teknis itu belajar dari buku bisa, dari YouTube bisa, dari internet bisa, dari teman bisa.
dari mana-mana bisa. Sekolah, kursus bisa kalau teknik. Tapi yang non teknis itu lebih sulit karena paling tidak beberapa hal kamu harus mengalami sendiri. Bagaimana cara menghadapi klien. Orang itu kan macam-macam ya. Ada yang baik banget, ada yang jahat banget, ada yang rewel banget, ada yang gampang banget. Ada yang pinter pose, ada yang suka di foto, ada yang sama sekali nggak suka di foto. Ada yang kelihatannya loyal tapi pelit, kelihatannya pelit tapi loyal. Nah ini kan beragam karakteristik orang atau calon customers kamu, calon klien kamu. Ini kamu harus bagaimana? Sebelum kamu memulai motret itu harus bagaimana menanggapi customer, bagaimana kamu harus menyikapi customer setelah motretnya, nanti bagaimana after salesnya, bagaimana cara berpakaian, cara foto, attitude-nya bagaimana, teknik fotonya bagaimana, foto yang laku sekarang seperti apa, persiapannya sebelum foto tuh harus apa. Itu akan mengalir dengan proses ketika kamu sering ikut orang dulu, misalnya kamu menjadi freelance atau kamu ya pokoknya kamu mengadu nasib. Kamu istilahnya kesana kesini dulu nggak apa-apa, cari ilmu, nggak usah mikir duit dulu. Intinya duit itu bonus, nggak usah dipikir dulu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari harta karun sebanyak-banyaknya. Harta karun itu dalam konteks karya kamu harus banyak sehingga kamu bisa memamerkan, kamu bisa pede, kamu bisa belajar, kamu bisa meyakinkan ke klien kamu bahwa kamu adalah seorang fotografer. Hanya fotografer, belum profesional. Tapi kalau kita bicara profesional, itu aspeknya lebih ke non teknis. Banyaknya hal-halnya itu ya kamu harus disiplin waktu, kamu harus bener-bener ketika kamu punya karyawan, punya anak buah, bener-bener harus bisa maintain, harus bisa ngasih hak dan kewajiban sesuai porsinya. Dan kamu harus bisa mempertahankan brand kamu. Bagaimana promosi, placement promosinya harus pas. Terus bagaimana anggarannya, untungnya berapa, ruginya berapa, resikonya apa. Nah itu semua harus diperhitungkan. Nah ini kalau kita bicara profesional. Profesional itu sangat kompleks, sangat rumit, sangat berat. Tapi bukan tidak bisa, pasti bisa gitu. Nah kadang-kadang teman-teman fotografer pun sangat gampang berbicara wedding, profesional wedding photographer atau profesional fotografer. Nah ini berat ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa untuk meyakinkan klien bahwa kamu benar-benar profesional. Nah kalau kita bicara bagaimana cara memulainya, ya mulailah dulu. Kamu akan tahu salahnya, pasti kamu harus tahu benarnya. Tapi kalau kamu hanya wacana, kamu hanya pengen aja, tapi kamu tidak punya effort, tidak punya usaha untuk bagaimana kamu memulai, ya akan sulit sekali. Kalau kamu sudah bisa memulai, artinya satu poin kamu lewati. Artinya kamu pasti menemukan kesalahan, menemukan ketidaktahuan itu. Nah itu yang ditunggu-tunggu. Kegagalan itulah yang ditunggu-tunggu. Karena dari kegagalan itu kamu akan mendekati kesuksesan. Maka dari itu teman-teman yang mau belajar fotografi atau belajar menjadi seorang fotografer, itu baiknya memang banyakin prakteknya, banyakin relasi temennya, apa aja di foto. Mau hal-hal yang sepele, mau hal apapun difoto sebanyak-banyaknya. Karena kalau kalian jarang motret, sense of art kalian juga akan tidak tajam, tidak terasah. Jadi kalau kalian sering motret, sering ikut orang, motret model, motret produk, motret pemandangan, apa aja, kalian itu belajar secara teknis tentang segitiga exposure, gelap terang kameranya bagaimana, fitur kameranya bagaimana, menggunakan lensanya bagaimana, harus jenis lensa apa, kalau saya motret ini pakai lensa apa, harganya bagaimana, lensa yang bagus bagaimana. Nah itu banyak banget pertanyaan tentang teknis. Tapi ketika kamu sudah menguasai teknis, setengah jalan kamu sudah menguasai, berarti kan tinggal 50%-nya lagi. Nah 50%-nya lagi itu untuk belajar non teknis tentang tadi yang saya sebutkan di depan, tentang bagaimana mencari klien. Menjualnya lebih susah daripada belajarnya. Karena kalau belajar fotografi itu lebih gampang.
Tapi kalau kamu menjual karya kamu, jasa kamu tuh lebih susah. Karena apalagi era sekarang. Era sekarang itu sangat kompleks. Beda dengan era saya dulu. Zaman dulu itu lebih enak karena kita adu kualitas gambar. Kalau sekarang enggak. Hampir semua gambarnya keren-keren. Tapi yang kita adu adalah bagaimana kita mempertahankan brand kita untuk lebih cepat dikenal dan terkenal. Dan juga dipercaya oleh calon-calon customer gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah PR fotografer yang sudah belasan tahun maupun yang akan menjadi fotografer itu mempertahankan lebih sulit. Nah, mempertahankan itu aspeknya bukan di teknisnya, artinya di kualitas gambarnya, ya itu juga, tapi yang lebih penting lagi yang non teknisnya. Non teknisnya itu yang lebih penting, yang harus benar-benar dipelajari dari segala lini, karena zaman sekarang adalah zaman digital, jadi banyak banget yang harus kita tahu bahwa oh ini harusnya kita menggunakan apa ya, istilah pendekatan kepada kliennya bagaimana, after salesnya bagaimana. Nah pokoknya teman-teman di sini semua jangan kecil hati ya, intinya kalian mulai dulu bisnisnya, berawal tidak usah bikin studio atau beli alat-alat yang mahal dulu, seadanya sesuai kemampuan. Banyak yang menanyakan kepada saya gimana kalau alat yang bagus atau kamera yang bagus itu yang seperti apa. Kamera yang bagus adalah kamera yang terjangkau di saku kamu atau yang terjangkau di budget kamu, karena semua kamera itu bagus. Kalau kita bicara budget, unlimited budget, banyak banget kamera yang bagus. Apa yang kamu punya dulu kuasai secara benar-benar. Ketika kamu merasa kurang dan kamu ada rezeki lebih, ada uang lebih, baru kamu upgrade. Jadi the man behind the gun ya. Jadi semua itu tergantung pada siapa yang memegang yang dibalik kamera itu. Memang kamera atau alat itu penting untuk menunjang kualitas foto, tapi yang lebih penting juga bagaimana kamu bisa memanfaatkan atau memaksimalkan fitur-fitur atau kecanggihan-kecanggihan di dalam kamera atau lensa itu. Nah pokoknya teman-teman, semoga ini ulasan yang sangat singkat. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung komen di bawah atau mungkin bisa langsung kursus ke tempat saya. Kebetulan saya juga buka tempat kursus untuk fotografer pemula yang akan memulai menjadi fotografer atau fotografer profesional. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat dan salam sukses.